Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab Arba'in Nawawi dalam rangka untuk mengisi kegiatan sebelum berbuka puasa selama bulan Ramadan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji hadis ke-11 dari kumpulan hadis Arba'in ini, dan kebetulan pada hadis yang ke-11 ini kita akan mengkaji tentang salah satu ciri dari orang mukmin. Baik, kita lanjutkan langsung kepada hadis yang akan kita kaji hari ini. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, beliau berkata, aku telah hafal suatu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, kerjakan apa yang tidak meragukan kamu. Yakin atau keyakinan adalah sesuatu nilai yang penting di dalam Islam. Bahkan kalau kita kembali kepada iman itu sendiri, sesungguhnya adalah berbasis keyakinan. Meskipun setiap individual muslim itu tidak selalu bisa memverifikasi apa yang dia percayai. Misalnya, keyakinan akan hal-hal yang gaib. Kita wajib mengimani hal-hal yang gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran atau yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita paradigmanya saintifis, maka iman itu tidak ada. Karena semua yang dipercaya harus punya bukti material, harus ada evidence. Harus ada bukti evidensial. Tetapi banyak hal di dalam agama yang basisnya itu adalah kepercayaan, keyakinan. Meskipun semua atau tidak semua yang diyakini itu bisa diverifikasi secara material. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan fondasi penting di dalam memahami agama. Jadi relevansi dengan hadis ini yaitu perintah Rasul untuk meninggalkan sesuatu yang kita ragu, atau yang membuat kita ragu menuju atau melakukan sesuatu yang kita yakin, itu sebenarnya lebih mudah
dijalankan. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam beragama pun kita sudah melakukan, mempercayai hal-hal yang jauh lebih fundamental dan tidak selalu kita bisa verifikasi. Tetapi toh kita tetap bisa mempercayainya. Ya, salah satu contohnya tadi adalah mempercayai hal-hal yang gaib tadi. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu yang kita tidak yakin itu sudah menjadi pengetahuan umum ya, di semua manusia. Ya. Bahwa ketika orang ragu-ragu mengenai sesuatu, maka biasanya orang enggan melakukannya. Karena apa? Risikonya terlalu besar. Ya, karena kita tidak punya pengetahuan yang cukup mengenai sesuatu itu dan apa yang bakal terjadi jika kita memaksakan diri melakukannya. Ya. Jadi ada pepatah Arab yang mengatakan itu apa? Musuh seseorang itu adalah apa yang dia tidak ketahui. Arti sesuatu yang tidak kita ketahui itu berpotensi menjadi apa? Sesuatu yang merugikan kita, menjadi musuh kita. Semua hal ya, yang membuat kita takut itu adalah sesuatu yang asing, ya, yang tidak familiar, atau bahkan karena tidak familiar maka kita tidak yakin dengan identitas sesuatu itu. Ya, karena potensi negatif, potensi keburukan yang tersimpan dalam hal yang kita tidak yakin, maka Rasulullah SAW memerintahkan kita hanya untuk mengerjakan hal-hal yang kita yakin, yang membuat kita nyaman. Karena keyakinan dan rasa nyaman itu menunjukkan kalau kita mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai sesuatu atau berhadapan dengan seseorang yang kita kenal, sehingga kita tahu kemungkinan baik buruk yang bakal terjadi dan kita bisa mengukur maslahah dan madharah yang bakal terjadi jika kita melakukan sesuatu atau melakukan transaksi dengan seseorang yang kita kenal. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu perlu mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu. Jadi kalau kita tarik lebih jauh hadis ini nanti ada hubungannya dengan kewajiban kita untuk senantiasa mencari ilmu. Ya. Karena ilmu pengetahuan itu yang pada akhirnya nanti akan membekali kita ya di dalam membuat keputusan-keputusan di dalam situasi yang berbeda. Nah, ada kasus yang menarik dalam kasus wabah corona ini. Ya. Pandemi ini sudah merebut banyak waktu orang untuk membicarakannya. Hampir di semua grup ya bicara soal corona. Sampai ada orang-orang tertentu misalnya yang merasa sudahlah cukup ini, kita nggak perlu bicara lagi ini terlalu sering bicara pandemi, kita lalu merasa ketakutan, seolah-olah kita dikepung oleh virus ini sehingga membuat kita tidak berdaya misalnya. Ya. Sehingga ada misalnya menghasilkan psikosomatis macam-macam. Orang yang tadinya batuk biasa merasa karena sudah ini jangan-jangan curiga ini batuknya karena virus ini. Tetapi ada kelompok orang lain juga yang dia lebih merasa nyaman kalau dia punya pengetahuan yang cukup mengenai ini. Ya. Sementara ada orang tertentu yang kalau terlalu banyak tahu, dia makanya tidak berdaya. Orang lain berbeda. Dia merasa lebih berdaya kalau dia lebih banyak tahu. Nah, ini kadang-kadang tergantung bagaimana perspektif orang, ya, cara menyikapi kehidupan. Tetapi pada intinya kita harus melakukan sesuatu yang kita yakin tahu, ya, kita merasa nyaman melakukannya dan tidak ada risiko yang kita tidak bisa perhitungkan. Dan itu hanya bisa kita lakukan jika kita mengetahui sesuatu yang akan kita lakukan dengan baik dan kita yakin dengan sesuatu itu dan merasa nyaman dengan melakukannya. Saya rasa itu buah atau hikmah yang kita bisa pelajari dari
hadis Nabi nomor 11 di dalam kumpulan ini, agar kita selalu berusaha untuk meyakinkan sesuatu sebelum melakukan atau membuat keputusan. Wallahu a'lam bishawab wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.